Oke guys, jadi sebelum gue tunjukin filter tanaman yang udah gue setting, walaupun belum selesai, gue mau nanya nih ke kalian. Ini gue buat tutup untuk tutup top filter ala kadarnya ya, sementara ya. Nih, tutupnya begini doang. Kira-kira biar bagus, enak dilihat, buat penutup top filter ini gue pakai apa? Gitu, gue nggak tahu nih. Digimanain biar enak dilihat. Ini emang gue buat sementara supaya cahaya matahari nggak kena langsung filter flossnya. Kalau kena filter flossnya langsung, ini bakal cepet banget hijau dan akhirnya ya gue jadi boros ngeganti busa putihnya kan, karena ketutupan sama lumut. Makanya ini gue pakein ala kadarnya dulu nih, seperti ini. Intinya yang penting ketutup terlebih dahulu. Nah terus satu lagi nih, ini kan posisi ini bisa dibilang kita dapat feel seperti di kolam ya. Nah, bagian ini kan bak fiber gue yang lama, yang dari Megatank yang lama, dan itu bak fiber yang baru jadi. Ini kira-kira ngerapihinnya letter L ini gimana biar kelihatannya cakep ya? Gue nggak kepikiran sih dipakein apa, jadi kita cover ini letter L, jadi rapi gitu kan. Soalnya tembok itu juga udah mulai rapi, ini udah nanti mulai rapi. Sayang aja kalau ini jadi ngeganggu pemandangan nih, bak fibernya nih. Jadi gue pengen ngasih cover gitu, tapi gue nggak tahu dipakein cover apa ya, letter L gini. Kira-kira kalian ada masukan nggak biar enak dilihat? Dan juga tutupnya nih, tutupnya kira-kira enaknya seperti apa? Jadi ini gue mau tunjukin filter tanaman yang udah gue setting tahap awal ya. Nah sebelum itu ini bagian sini gua tutup pakai GRC ya. Ini GRC. Terus ini motifnya motif kayu. Kemudian ini lagi di coating lah, dicat supaya lebih bagus. Nih ditutup pakai terpal nih biar nggak tumpah-tumpah. Hati-hati Bang ya, jangan sampai catnya. Nah, nanti hasilnya kayak begini. Yang bagian ini udah selesai nih. Yang bagian ini udah selesai, tinggal bagian sana. Nah, ini filter tanaman yang gua pasang ya. Jadi gua mau tunjukin ke kawan-kawan semua nih. Jadi di sini ini gue pakai sirih gading. Ini sirih gading sekitar 70 buah nih. Baru sampai situ. Jadi rencananya ini mau gua penuhin sama sirih gading dan juga mungkin beberapa jenis tanaman lainnya yang prinsipnya satu, dia harus cepat tumbuh. Kedua itu low maintenance, dan ketiga itu nggak banyak ininya ya, nggak rewel intinya. Jadi gunanya ini untuk menyedot nitrat sehingga air di sini bisa jauh lebih bening ya. Karena ini kan seperti yang kalian bisa lihat, atap ini transparan. Atap ini transparan, secara nggak langsung cahaya matahari semuanya langsung masuk ke dalam kolam. Nah, di sini gue pakein tanaman di mana air dari filter situ, dari ruang pompa, gue kasih pompa 5.000 liter per jam ke sini. Tapi sepertinya nanti gue mau coba naikin jadi 10.000 liter per jam ya. Jadi pakai 2 pompa atau bahkan 15.000 liter per jam, 3 pompa. Masuk airnya ke sini, dan di sini semuanya tanaman ini akarnya masuk ke dalam air. Ini nampung air nih semua nih. Terus baru air itu turun dari lubang-lubang yang udah gua setting di sini. Nah, jadi kemarin rencananya itu awal gua pakai styrofoam. Jadi gua buat kayak floating raft gitu kan kalau di aquaponik. Terus setelah gua diskusi, gua tanya ke kawan-kawan di Instagram, banyak yang menyarankan untuk kalau sirih gading ini ya yang penting akarnya langsung aja kena air. Udah oke, nggak masalah. Jadi akhirnya gue ganti ini settingannya, gue pakein kawat apa nih namanya lupa gue, tapi dia dibuat dari bahan plastik. Terus gue pakein pipa pralon begini untuk mejanya, dudukannya. Udah taruh begini aja. Nanti dalam waktu beberapa hari ke depan ini intinya mau gue penuhin nih full tanaman sehingga nutrien yang dibutuhkan untuk alga bisa tumbuh udah keburu disaring oleh sirih gading atau tanaman lain yang akan gue tanam di sini, sehingga itu dapat meminimalkan pertumbuhan alga. Karena kalau
matahari ini emang mau nggak mau ya, karena gue emang prinsipnya itu pengennya emang kolam itu dari pagi sampai siang hari emang terkena cahaya matahari. Kenapa seperti itu? Pengalaman gue pribadi, warna ikan itu akan jauh lebih maksimal kalau dia itu terkena matahari seperti itu. Apapun jenis ikannya mayoritas seperti itu. Jadi ya mau nggak mau matahari emang harus masuk supaya nanti warna-warnanya juga kayak peacock bass dan ya semua ikan yang ada di sini warnanya bisa lebih maksimal. Akan tetapi kompensasinya yang harus gua lawan yaitu air hijau, alganya ya kan. Nah inilah settingan filter tanaman. Jadi ini belum selesai ya. Nih cuma baru segini doang, nggak berasa ini. Ini mau gua tanam full. Gua mau tunjukin sih sedikit settingan ininya nih. Mumpung belum banyak tanaman ya. Nih. Ini gue pakein kayak gini guys. Jadi airnya dia masuk dulu ke bawah. Masuk dulu ke bawah, baru overflow ke atas sini. Sehingga jadi airnya nggak langsung bablas gitu aja kan. Nggak bablas masuk ke sini. Jadi dia masuk dulu ke bawah, naik ke atas, baru turun ke bawah sini. Ini juga semua seperti itu. Ya, nah itu. Intinya sih sesimpel ini aja. Nah, jadi ini gue mau pindahin peacock bass Pinima. Gue ada 6 ekor. Ini gue pelihara dari 5-7 cm. Jadi ada beberapa ekor yang lebih gede dibanding yang lain. Jadi itu dulu yang akan gue masukin ke Megatank. Jadi seperti kemarin-kemarin, kalau 3 ini aman, ya udah, berarti kan sampai gede dia di sana. Nah, kalau ternyata 3 ini nggak aman, gue masih punya spare 3 lagi. Gue masih punya spare 3 lagi, ya berarti emang harus digedein lagi gitu kan. Nah, sekarang kalau nggak dicoba nggak tahu. Ini moga-moga yang keserok bener yang 3 paling besar, nanti gue akan coba ukur size-nya berapa pastinya. Gue minta bangku dong dan. Jadi nanti kalau misalnya Pinima ini pun aman, gue udah gatel sih sebenarnya mau pindahin Piraiba nih. Gue kan 2 ekor 40 cm, 1 ekor 50 cm nih. Kalau Pinima aman seminggu 2 minggu, kayaknya Piraiba gue masukin juga, kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Kita coba dulu dari ini. Dan ini kita ukur size-nya berapa. Oke, dapat. Ini kayaknya yang paling besar nih. Gua nggak tahu size berapa nih. Nah gini. Alah. Alah. Loh, 30 cm ya. Ya kan? Kurang lebih. Oke, tunggu. Gua satu. Yang lainnya lebih kecil dari dia. Oke. Tenangin dulu. Dan ukuran 29 28 29. Satu lagi. Dapat juga. Dua 28 nih. 26 malahan. Wah 26 ngeri banget sih. Terlalu kecil dan ini namanya ngebunuh sih kalau 26 gua masukin. Ini nggak usah deh. Kalau 26 cm udah pasti mati sih, sama aja gua ngebunuh. Kalau 30 gua masih agak yakin soalnya singu kan 32 cm. 30 32 nggak jauh beda, tapi 26 sama terlalu jauh. Udahlah dua ekor ini aja dulu. Jadi kalaupun ada apa-apa nih 2 ekor, masih ada 4 ekor nih spare-nya. Langsung masukin aja dan.
Oke, jadi kenapa gue masukin ikan Pinima walaupun ukurannya agak-agak ngepres ya. Jadi gini, kalau melihara ikan predator itu perlu namanya trial and error ya. Bukannya gimana ya. Karena apa yang berhasil di gua belum tentu berhasil di kalian. Dan apa yang berhasil di kalian belum tentu berhasil di gua. Karena itu dipengaruhi oleh si alfa yang ada di tank kalian atau di kolam kalian. Alfanya seperti apa. Nah nih tadi nih, Pinima yang gua masukin tadi. Udah mulai berani dia keluar. Jadi emang tergantung ikan yang jadi jagoannya seperti apa, temperamennya seperti apa. Jadi emang bener-bener perlu dilakukan trial and error. Kalau enggak katanya aja nggak tahu. Ya emang ada, pasti akan ada uang sekolahnya. Tapi kan kita ada gambaran-gambaran kasar ya. Oh yang ukuran segini mungkin bisa, mungkin enggak. Nah kemarin kan seperti yang kalian tahu, gue nyoba dengan Pibas mono awalnya 34 cm. Secara hitam di atas putih atau secara teori ya, itu semestinya lewat. Tapi kan buktinya aman. Dan ini Pinima juga, gua nggak tahu apakah akan aman apa enggak. Kita akan sama-sama lihat. Moga-moga aman. Moga-moga aman. Nah, ini kita akan coba kasih makan. Jadi tadi itu sebelum gua masukin, ikan-ikan udah gua kasih makan ya, sekitar jam 2 siang, jam 2, jam 3 siang. Gua nggak tahu feeding respon mereka sekarang seperti apa. Jadi kenapa gua kasih mereka makan tadi siang dan akan gua kasih lagi sekarang. Rencana gua akan ngasih mereka makan 2 kali sehari supaya mereka ini lebih kenyang. Jadi kalau mereka udah kenyang, mereka nggak akan sibuk ngejar-ngejar pibas-pibas yang ukuran 30 cm. Nah, kemudian populasi kaviat ini udah jauh banget berkurang ya. Yang gua lihat ya. Terutama yang kaviat-kaviat besar yang 15 sentian, itu kan kemarin dimasukin sekitar 30-40 ekor dan sekarang gua nggak ngelihat sama sekali kaviat yang besar. Kalau kaviat yang kecil kan karena kemarin ratusan ya yang dimasukin, jadi ya nggak kelihatan berapa banyak yang hilang, tapi sih ngelihat dari jumlah populasi yang ada emang udah cukup banyak yang berkurang. Jadi kemarin gue 4 hari di luar kota dan sengaja nggak gue kasih makan ikan-ikan yang di sini. Nah, alhasil mereka berburu kaviat. Ini Arapaima, copot sisiknya guys. Ini kayaknya ngejar kaviat terus nabrak atau gimana. Tuh sisiknya copot. Ini yang jelas sih entah gimana ya, gua nggak ngerti juga. Terus kemarin juga Pibas azul gua sempat luka karena dia ini ngejar kaviat terus, keserempet sama hardscape. Nah jadi memiliki pakan hidup sebenarnya agak sedikit beresiko, makanya gue kan kemarin sempat kepikiran mau ngebasmi kaviat. Ya salah satu alasannya kaviat ini banyak ngumpet-ngumpet di balik akar. Jadi ikan-ikan predator gue ini ngejar-ngejar di balik akar. Di situ keserempetnya. Tapi kalau nanti kaviat udah nggak ada dan gue full kasih mereka makan makanan beku di tengah, jadi mereka nggak sibuk lagi nyari-nyari makanan masuk-masuk ke akar gitu. Jadi ya dibilang resiko ya gimana ya, bahasanya gue nggak tahu ya. Ini karena emang ada makanan hidup aja, makanya mereka nyari-nyari sampai nyerempet ke hardscape. Tapi nanti kalau udah nggak ada makanan hidup, ya mereka kan nggak mungkin juga sampai gedebak-gedebuk di dekat hardscape. Mereka kan taunya makanan itu ada di tengah. Sedangkan di tengah ini kan plong banget ya, kosong banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini nih, gue agak bete sih, kulit si Arapaima sisiknya lepas 3 buah apa 4 buah. Tuh kayaknya sih 2 mingguan juga tuh baru nutup. Tapi nggak masalah, itu akan tumbuh lagi. Dan kaviat ini, kita ngomongin kaviat lagi ya. Kaviat ini banyak berkurang, prediksi gue sama ikan pari. Karena ikan pari sekali nyaplok bisa mungkin 1, 2, 3 ekor kaviat. Nah, ada yang bertanya nih, ini gimana cara ikan pari nangkep kaviat sedangkan kaviat berenangnya di atas? Jadi gini, saat ngasih makan, kaviat ini banyak bergerumbul di bawah.
di situ momennya, lah siapa yang boker nih tuh? Ada yang boker nih. Ada, ini kan ngomongin boker lupa mau ngomong apa. Kaviat bergerombol di bawah itu ada kesempatan ikan pari nyaplok. Ya dapatlah 1-2 ekor kan gitu. Dan juga ketika malam hari, ini kan lampu gua matiin. Lampu gua matiin, ikan-ikan ini banyak biasanya mulai duduk di bawah istirahat. Nah, pari itu kan huntingnya malam hari. Begitu gelap dia lebih aktif huntingnya. Jadi di situ gua rasa kenapa populasi kaviat ini mulai turun drastis semenjak gua masukin pari. Nih, contoh lagi nih. Mono gua. Tuh mono itu nyerempet, udah pasti tuh, nyerempet hardscape ngejar kaviat. Ya kan? Jadi ya gitulah. Resiko memiliki hardscape, tambah juga ada pakan hidupnya, ikan predatornya, jadi ya huntingnya sampai ke hardscape dikejar sama dia, gitu. Jadi ya udah, itu aja, kita lanjut kasih makan ikan-ikan predator ini. Tapi feeding responnya seperti apa gua nggak tahu karena tadi siang udah gua kasih makan. Jadi kita akan lihat kalau mereka misal kira-kira nggak terlalu respon ya nggak kita kasih semuanya. Yaudah lanjut kasih makan ikan predator.